Parah, 5 calon komisioner Komnas HAM terindikasi masalah korupsi dan gratifikasi. Sisanya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Oleh karenanya, Komnas HAM sudah sepantasnya diisi oleh orang-orang yang kompeten agar bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Komnas HAM ini dibentuk untuk tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi di dalam berbagai bidang kehidupan. Sebetulnya Komnas HAM ini penting peranannya untuk menjadi garda terdepan di dalam menegakkan hak-hak yang sudah menjadi kodrat manusia. Namun, bila di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh orang-orang yang tidak tepat, maka sudah bisa ditebak jika Komnas HAM akan dimanfaatkan untuk membela golongan tertentu dengan mengatasnamakan Komnas HAM, dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam beberapa tahun terakhir Komnas HAM menjadi lembaga yang terburuk mulai dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, soal kasus penyelewengan anggaran hingga adanya konflik internal maksudnya. Dan satu lagi yang semakin membuat citra Komnas HAM semakin buruk, yakni ada salah satu anggota Komnas HAM yang membela pelaku cat mesum Rizik Syihab. Kali ini Komnas HAM melakukan seleksi untuk calon komisioner Komnas HAM. Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi Selamatkan Komnas HAM melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 60 nama yang lolos seleksi tahap awal. Hasilnya, koalisi Selamatkan Komnas HAM menemukan ada beberapa catatan buruk di antara calon yang lolos. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Pusat Bantuan Hukum Indonesia Toto Yulianto, salah satu anggota koalisi mengatakan dari hasil penelusuran aspek integritas ditemukan bahwa 5 orang calon komisioner terindikasi masalah korupsi dan gratifikasi. Melihat dari segi integritas, 5 orang itu terkait dalam korupsi dan gratifikasi. Demikian disampaikan oleh Toto saat memberikan keterangan pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Menurut Toto, meski kelima calon tersebut tidak pernah berstatus tersangka, namun nama mereka pernah disebut dalam catatan Badan Pemeriksaan Keuangan. Selain itu, lanjut Toto, ada pula calon komisioner yang diduga menyalahgunakan fasilitas negara. Ada calon yang saat menjadi pejabat negara itu rumah dinasnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, beberapa ada juga yang kemudian terlibat di dalam penanganan kasus korupsi. Nah, indikasinya seperti itu. Demikian kata Toto Yulianto. Sementara itu, koalisi juga menemukan 11 calon bermasalah dalam hal kejujuran, 8 orang bermasalah dalam hal keterkaitan kekerasan seksual, dan 14 orang bermasalah dalam isu keberagaman. Sedangkan secara umum koalisi mendapatkan 19 calon memiliki kompetensi yang baik.
23 calon memiliki kompetensi yang cukup baik dan 5 calon masih harus mendalami isu-isu HAM. Toto mengatakan penelusuran rekam jejak dilakukan oleh anggota koalisi dengan menghimpun data sekunder dari media massa, media sosial, pernyataan calon saat dialog publik. Setelah itu koalisi juga mewawancari para calon komisioner. Dari 60 calon komisioner, 5 calon menolak memberikan informasi dan 7 calon tidak memberikan informasi secara keseluruhan. Informasi sekecil apapun yang kami temukan itu kami masukkan ya dalam catatan yang kami serahkan kepada panitia seleksi komisioner Komnas HAM. Nah, kami harapkan ya Pansel bisa mengeksplorasi dan menilai apakah orang ini layak atau tidak layak. Demikian ucap Toto Yulianto. Dan yang lebih mengejutkan, koalisi juga menemukan beberapa calon komisioner anggota Komnas HAM berafiliasi dengan ormas radikal. Bahkan ormas tersebut saat ini sedang ditangani kasusnya oleh Komnas HAM. Kemungkinan ormas-ormas yang dimaksud adalah FPI, mengingat ormas tersebut merupakan ormas yang paling sering menunjukkan aksi-aksinya. Patut untuk jadi perhatian Komnas HAM jika benar ada orang yang berafiliasi dengan ormas radikal bisa lolos seleksi dan duduk di Komnas HAM. Ada kemungkinan ke depannya Komnas HAM akan dimanfaatkan oleh ormas tersebut untuk melindungi semua tindakan ormas yang dengan dalih hak asasi manusia. Komnas HAM yang seharusnya bisa bersikap netral akan selalu disusupi dengan kepentingan golongan saja. Jelas, ini merupakan rencana terselubung yang mungkin dilakukan oleh ormas radikal untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya ke dalam tubuh Komnas HAM. Jika Komnas HAM tidak hati-hati dan kecolongan dalam seleksi ini, maka habislah riwayat Komnas HAM yang seharusnya memperjuangkan hak asasi manusia secara universal. Jika sudah ada bukti bahwa ada calon yang memang bermasalah, wajib hukumnya bagi Komnas HAM untuk mencoret namanya dari daftar calon komisioner. Jangan pernah memberikan toleransi karena tidak ada jaminan bahwa kedepannya calon tersebut akan bisa bekerja secara profesional. Daripada coba-coba dan malah berisiko untuk Komnas HAM, maka sudah sewajarnya bahwa harus bertindak lebih tegas. Bila Komnas HAM memang ada niatan berbenah diri untuk kembali memperbaiki citranya, saya rasa saran dan rekomendasi hasil penelusuran dari Koalisi Keselamatan, Koalisi Selamatkan Komnas HAM, wajib untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan orang-orang yang berintegritas, baik untuk duduk di Komnas HAM. Jangan sampai ada lagi tokoh seperti Natalius Pigai yang malah membuat geram masyarakat dengan ulahnya membela pentolan ormas radikal. Demikian ditulis oleh Andik Prianto. Terima kasih.